Sudah kelihatan Sudah layarnya? kelihatan layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, Sudah, Bu. kelihatan. Sudah ya. Sudah ya. Oke. Oke, Kita mulai ya. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut nggak kedengaran nggak suara di belakang saya? Untuk saya ribut nggak suaranya? Suaranya Ibu Ya, ribut, Bu. Ribut? Ribut? keresut-keresut, Bu. Keresek-keresek. Iya, Bu, keresek-keresek. Iya, Bu. Tapi jelas Tapi nggak? jelas nggak? Kedengeran, Bu, soalnya. Kenapa? Kenapa? Kadang dia nggak jelas, Bu, suaranya karena ketutupan sama nggak tahu suara. Karena ketutupan Suara yang di belakang. Iya, Bu. Nah, sebentar ya. Bentar ya, saya bilang biar jangan terlalu ribut. Tapi ini sudah masuk ke sana menggunakan jahat. Halo? Ya, Bu. Oke, udah. Oke, udah? Jelas nggak? Jelas suara saya atau masih keresek-keresek? Masih keresek-keresek, Masih keresek-keresek. tapi kedengeran. Kedengaran tapi ya? Pak John, ada headsetnya nggak? Halo? Halo? Masih keresek-keresek nggak? Masih keresek-keresek nggak? Jelas, Bu. Jelas? Jelas? Ya, Bu. Iya, saya ganti headset ini soalnya. Ya, Bu. Headsetnya kayaknya Kita mulai aja ya. Kita mulai aja ya. Iya, Bu. Oke. Oke, sekarang kita belajar bab 8 ya, bab terakhir. Ini sepertinya pertemuan terakhir. Nanti UASnya ya, kemungkinan minggu depan. Kalian belajar ya, atau seminggu lagi nanti. Tunggu info selanjutnya ya, terkait UASnya kapan. Nah, Sekarang kita belajar bab 8, transformasi linier. Transformasi linier. Nah, pada bab 8 ini kita ada beberapa cakupan materi. Yang pertama itu pengertian dari transformasi linier. Kemudian ada kernel, jangkauan, sama nulitas ya. Kemudian ada matriks transformasi linier ya. Ini yang materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pengertian transformasi linier. Pengertian transformasi linier yaitu definisi 8.1. Ini pendahuluannya ya. Jadi fungsi seperti yang kalian tahu kan, yaitu fungsi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan tiap anggota pada himpunan A dengan tempat satu anggota di himpunan B ya. Ini kan jelas ya pengertian dari fungsi.
Nah, Nah, kemudian ruang vektor itu merupakan himpunan himpunan yang dua operasinya memenuhi beberapa aksioma, sehingga dapat dibentuk suatu fungsi yang menghubungkan dua ruang vektor ya. Ruang vektor itu kan kemarin sudah kalian pelajari ya, aksioma apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian dia dari ruang vektor itu dapat dibentuk suatu fungsi yang menghubungkan antara dua ruang vektor ya. Mohon maaf Bu, Hmm? PPT-nya tadi sedikit aneh. Kenapa WPT-nya? Dia udah membesar kayak kecil gitu Bu. Bisa Yang lain gitu nggak? Enggak, Bu. Enggak? Masih? Tidak, Bu. Masih? Yang tadi yang nggak Jaringan ngerti nggak? mungkin Julia. Zuya Bu, dia gangguan. Iya, mungkin jaringannya ya. Iya mungkin Bu. Ya, Coba cari tempat yang strategis buat jaringannya ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, Sekarang ini kita bicara fungsi ya. Misalnya saja saja nih ya contoh. Misalnya saja pada ruang vektor R2 ya. dapat Dapat dibentuk dibentuk fungsi fungsi F itu itu R2 ke R2. fungsi Ini ya dari R2 ke R2 yang didefinisikan untuk setiap XY di R2 berlaku Fxy sama dengan 2xy ya. Nah, kita lihat di sini sifat-sifat yang berlakunya. Nah, ini kan di R2 ya, berarti untuk sebarang X1Y1, X2Y2 di R2, nah dimiliki fungsinya tadi kan bentuknya Fxy sama dengan 2x, y ya. Berarti fungsinya Fx1Y1 sama dengan 2x1, y1 ya. Kemudian untuk yang X2Y2, Fx2, y2 sama dengan 2x2, y2 ya di R2 ya. Nah, dan kalau kita jumlahkan dia, misalnya fungsi dari X1, y1 ditambahkan dengan X2, y2, hasilnya seperti ini. Jadinya fungsi ini yang mana yang sepadan ya, X1 sama X2-nya kan? Berarti X1 plus X2, Y1 plus Y2 ya. Y1 plus Y2. Kemudian, nah tadi kan bentuk fungsinya itu kalau F X, Y itu kan sama dengan 2X, Y ya. Sehingga kalau dia F X 1 tambah X2, Y1 tambah Y2 otomatis ini kan jadinya ya. Anggap ini X1 plus X2-nya kan berarti 2X1 plus X2. Terus ini jadi Y1 plus Y2, berarti ini Y1 plus Y2 ya di sini. Nah, kemudian kalau kita jabarkan lagi 2 dikali X1, 2X1 ditambah 2X2 Y1 ditambah Y2 ya. Nah, kalau yang sepadan berarti 2X1, Y1, 2X1, Y1 ditambah 2X2, Y2. Nah, ini kan bentuk dari ini kan. 2X1, Y1 itu sama dengan F. Fungsi dari X1, Y1 ditambah dengan 2X2, Y2 yaitu fungsi X2, Y2 ya. Berarti bisa dibilang kalau ini itu sama dengan ini ya. Jelas ini? Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran Bu. Oke, jelas. Kedengeran Bu. Jelas untuk yang contoh yang ini? Jelas? Yang ini contoh yang sifat-sifat yang berlaku yang nomor 1. Terus ntar duanya mana, Bu? Duanya kemana kan ini, Bu? Ini kan bentuknya kan? Mana 2X1, Y1 itu kan sama dengan Fx1, X1, Y1. Berarti kan ini sama dengan ini kan? Ini sama dengan ini kan? Oh iya. Paham, Bu, paham. Ya, balik lagi ke fungsinya. Ada lagi Ada lagi yang menanya?
Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua, nah tadi udah bentuknya ketemu ya. Yang kedua untuk sembarang alfa di real di R1 dan X1 Y1 di R2 ya. Nah ini kan kita akan pakai skalar nih. Nah jadi kalau fungsinya kalau ini bentuk ini itu fungsi dari ada alfa terus skalarnya X1 Y1 itu menjadi bisa dimasukkan ya, berarti fungsi dari alfa X1, alfa Y1 ya. Nah ini jadinya kan. Nah kemudian ingat bentuk fungsinya kan fx, y sama dengan 2x, y. Berarti kalau ada alfa x1, alfa y1 berarti jelas ya fungsi ini berubah menjadi 2 alfa x1 jadi alfa y1 ya. Nah ini kan alfanya bisa keluar kan, alfanya keluar. Jadi alfa 2x1, y1. Berarti ini juga bentuk dari fx 1, y1 kan. Ini. Berarti alfanya di depan. Nah berarti bentuk ini itu sama dengan ini ya. Bisa kita buat seperti ini. Jadi fungsi dari alfa x1, y1 bisa jadi alfa dari fungsi x1, y1 ya. Nah ini salah satu contoh untuk fungsi di R2 dengan bentuk fungsinya seperti ini ya. Nah sekarang ada contoh lain. Nah ini definisikan fungsi yang lain. Nah kita lihat ini ya. Ini ada fungsi G dari R2 ke R2 juga. Nah di mana Gx1 Y1 itu sama dengan X1 kuadrat Y1 kan. Kalau tadi fungsi F-nya itu kan dia sama dengan 2x, y ya. Sekarang yang fungsi contoh lain ini fungsinya itu x1 kuadrat, y1 untuk setiap x, y di R2 ya. Nah sekarang sama seperti tadi, kita lihat apakah dia berlaku dua sifat itu ya. Nah yang pertama untuk sembarang x1 y1 kemudian x2 y2 di R2 dimiliki, berarti kalau fungsi G x1 y1 kan berarti ini x1 kuadrat y1 ya. Nah kalau G-nya x2 y2 berarti x2 kuadrat y2 ya di R2. Nah kemudian sekarang kita lihat kalau dia penjumlahan, jika G itu dalam kurungnya itu x1, y1 ditambah x2, y2 itu bentuk akhirnya seperti apa ya. Nah ini kan kita jabarkan dulu menjadi seperti ini kan. Ini yang selaras berarti x1 ditambah x2 kan, x1 tambah x2 kemudian ada y1 ditambah y2 ya. Nah ingat bentuk fungsinya, berarti kita bentuk fungsinya ya x1 kuadrat, y1 berarti ini misalnya x1 nya x1 plus x2 ini jadi kuadrat kan. Ini x1 plus x2 kuadrat, y1 plus y2 ya. Nah ini kalau dijabarkan x1 tambah x2 kuadrat kan jadi x1 kuadrat ditambah 2 x1 x2 ditambah x2 kuadrat ya. Kalau ini dikuadratkan kan dikali y1 plus y2. Nah kemudian ini dia ternyata tidak sama dengan ini. Dia tidak bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini. G x1, y1 ditambah G x2, y2 ya. Itu tidak sama dengan ini. Seharusnya kan dia menjadi seperti ini. Kemudian nanti dijabarkan ini seperti ini kan. x1 kuadrat, y1 ini x1 kuadrat, y1 ditambah x2 kuadrat, y2. Nah jadi dia tidak sama dengannya. Ternyata dia tidak berlaku untuk sifat yang penjumlahan ini ya.
Nah, kemudian sekarang lihat yang sifat yang kedua. Nah, untuk sembarang alfa ya, skalarnya di real 1 dan X1 Y1 di R2 berlaku misalnya ini fungsi G-nya ada skalarnya alfa X1, Y1, bisa kita tulis seperti ini kan. Berarti sama seperti tadi ya, contoh yang fungsi sebelumnya. Berarti fungsi G alfa X1, alfa Y1. Kemudian, nah ini kan menjadi bentuknya seperti ini ya. Berarti alfa X1 kuadrat, alfa Y1. Nah, ini kan kalau dijabarkan jadi alfa kuadrat X1 kuadrat alfa Y1. Nah, ini alfanya bisa keluar dia. Alfa kali X1 kuadrat, ini Y1 kan? Ini alfa Y1 kan kalau digabungkan. Nah, ternyata dia ini tidak sama dengan kita inginkan kan dia agar alfa X1 kuadrat, Y1, sehingga nanti bisa menjadi bentuk alfa kali fungsinya itu, yaitu G X1, Y1. Tidak sama dengan ya. Nah, jadi di sini jadi kalau pada fungsi f dan g ini persamaannya apa dari dua fungsi ini? Dia menghubungkan ruang vektor R2 ke R2 ya. Nah, ini kan fungsi G dari R2 ke R2 ya. Itu persamaannya. Kemudian juga yang fungsi tadi itu kan fungsi F itu dia menghubungkan R2 ke R2 ya. Di sini kita lihat persamaan dan perbedaannya. Nah, itu persamaannya. Kemudian perbedaan dari fungsi F dan G. Nah, kalau F itu memetakan jumlahan dua vektor di R2 sama dengan jumlah dari bayangan masing-masing vektornya. Sementara fungsi G itu tidak ya. Nah, itu jadi kan tadi jumlahan dua vektornya itu kan ini ada dua ya. Jumlahan dua vektornya ini X1, Y1 ditambah X, Y2 sama dengan ini ya. Sedangkan yang vektor fungsi G itu tidak sama dengan ya. Nah, kemudian juga begitu dengan perkaliannya. F memetakan hasil kali sembarang bilangan real atau skalarnya dengan sembarang vektor di R2 ke hasil kali bilangan real dengan bayangan vektor tersebut. Sementara G tidak ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat definisi 8.1 itu sendiri. Misalkan V dan W adalah ruang vektor ya. Dan F adalah fungsi yang memetakan V dan W ya. Fungsi F disebut transformasi linear. Nah, dia disebut transformasi linear fungsi itu jika fungsi U ditambahkan V itu sama dengan fungsi U ditambahkan fungsi V ya. Sama seperti contoh yang pertama tadi kan. Nah, ini kan misalnya fungsi X1, Y1 misalnya ini U-nya ditambahkan 2,Y2 ini misalnya V-nya. Berarti kan V fungsi U ditambah V yaitu sama dengan fungsi U ditambahkan fungsi V ya. Yang ini kan. Berarti berlaku dia sifat yang pertama. Sedangkan kalau di fungsi G dia tidak berlaku ya. Ini tidak berlaku. Nah, di sini untuk setiap vektor U dan V di V ya. Kemudian yang kedua, fungsi KU itu sama dengan K fungsi U untuk setiap skalar K dan setiap vektor U di V ya. Nah, tadi juga berlaku kan dia yang fungsi F yang pertama kan? Nah, ini misalnya kan tadi F KU sama dengan K fungsi U ya. Nah, ini kan ini skalarnya. Ini vektor U-nya. Itu sama dengan ini kan? Sama bentuknya ya. Sedangkan kalau yang G tidak sama bentuknya ya. Nah, maka yang termasuk transformasi linear di sini adalah yang fungsi yang pertama ya, fungsi F ya. Dia memenuhi syarat transformasi linear.
Nah, itu ya. Jadi kalau dikatakan transformasi linear jika kedua sifat ini berlaku ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah paham atau ada pertanyaan? Halo? Iya, Bu. Ya, bagaimana? Sudah paham atau belum? Bagaimana kalau dia misalkan R3 ke R2, Bu? R3 ada nanti contohnya ya. Bisa dia transformasi matriks itu dari R2 ke R3 gitu, Bu? Iya, bisa. Nanti ada contohnya. Nanti yang penting ininya diperhatikan ya, bentuk fungsinya. Kalau misalnya R3 berarti pakai Z ya. Nanti ada contohnya. Yang terkait yang ini dulu ada nggak pertanyaan yang ini? Masih bingung, Bu, kenapa tidak sama dengan Yang ini? Yang bagian ini? Ini. Nah, lihat ini sama dengan ini beda kan? Jelas beda ini kan? Ini kan ada dua X1, X2 kan? Sedangkan yang kita inginkan itu bentuknya seperti ini yang kita inginkan. Agar dia sesuai sifatnya. Kita maunya dia begini, tapi ternyata pas di sini ada dua X1, X2, makanya kita bilang dia tidak sama dengan. Bu, bukannya kalau dijabarin yang X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu jadinya X1 kuadrat plus 2X1 X2 plus X2 kuadrat ya, Bu? Nah, ini kan dia. Kan ini kita jabarin kan? X1 plus X2 kuadrat dijabarin menjadi seperti ini kan? Jadi X1 kuadrat X2-nya nggak ada ya, Bu ya? Kita maunya dia bentuknya seperti ini. Kita inginnya agar sifatnya terpenuhi. Biarin kita sampai pada yang terakhir ini. Tapi ternyata dia berbeda pas di bagian yang ini. Ada ininya kan? Makanya kita bilang dia tidak sama dengan. Berarti yang ini tidak terpenuhi, berarti, Bu? Berarti yang fungsi G ini bukan transformasi linear, tidak terpenuhi. Baik, Bu. Paham. Makanya dia tidak sama dengan. Ini yang kita inginkan, yang tiga baris ini yang kita inginkan. Tapi dia tidak terpenuhi. Sama seperti yang ini juga. Oke, ada lagi yang mau nanya? Yang cowok aman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini kan dari R3 ke R2 ya. Contoh 8.1. Nah, pada ruang vektor R2 dan R3 dibentuk fungsi seperti berikut ya. R3 ke R2 ya. Fungsinya seperti ini. Oke. Nah, ini kan R3 kan X, Y, Z ya. Kemudian ini R2 ya. Ini sama ini. Nah, tunjukkan F adalah transformasi linear. Jadi kita tunjukkan dia sifat dua sifat yang tadi di definisi 8.1 itu ya. Nah, pertama itu ambil sembarang vektor di R3 ya. Ini X, Y, Z dan X1, Y1, Z1. Boleh juga X1, Y1, Z1 dan X2, Y2, Z2. Boleh, terserah ya. Ini contohnya X, Y, Z dan X1, Y1, Z1 di R3 ya. Nah, kemudian kita lihat pada penjelasannya. Berarti fungsi yang pertama nih U-nya misalnya ini V-nya kan. Fungsi U ditambah V itu apakah sama dengan fungsi U ditambahkan fungsi V kan? Nah, berarti ini X, Y, Z ditambahkan X1, Y1, Z1 ya.
Nah, berarti kalau dijabarkan mana yang padan? Si X sama X1, si X ditambahkan X1, Y ditambahkan Y1, Z ditambahkan Z1. Nah, kemudian masuk ke dalam bentuk fungsi dari F, Y, Z sama dengan 2X plus Y, 3Y min 4Z ya. Berarti kan ini 2 X-nya itu yang di sini ya. Nah, berarti ini X-nya yang ini kan berarti 2X plus X1 dianggap X, Y ini Z-nya ya. Bentuk yang ini. Berarti 2X plus X1 ditambah Y kan, tambah Y berarti ini Y-nya ya. Y ditambah Y1, 3Y, berarti 3Y ditambah Y1 dikurangi 4Z ya. Berarti 4 dalam kurung Z ditambahkan Z1 ya. Nah, ini kan bentuk fungsinya. Nah, sekarang dijabarkan 2X kali X 2X 2X1 ditambah Y ditambahkan Y1, 3Y ditambahkan 3Y1 dikurangi 4Z kurangi 4Z dulu ya. Jabarkan biasa, kemudian ini dipindah-pindah aja ya. Misalnya yang X sama Y ya. Misalnya 2X plus Y, 2X1 ditambah Y1 ya. Dan ini 3Y dikurangi 4Z, dan 3Y1 dikurangi 4Z1. Nah, mana yang sepadan ini kan 2X ditambah Y, 2X tambah Y, kemudian 3Y dikurangi 4Z kan? Ini kan sepadan ya. Ini sama ini. Ini menjadi seperti ini kan? Nah, kemudian yang 2X1 tambah Y1 dengan yang 3Y1 dikurangi 4Z1 kan? Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuk yang pertama ini yang 2X ditambah Y, 3Y min 4Z ini kan bentuk dari fungsi X, Y, Z kan? Fungsi X, Y, Z. Berarti ini sama dengan fungsi X, Y, Z. Nah, kemudian bentuk yang ini, berarti kan ini 2X1 tambah Y1, 3Y1 dikurangi 4Z1 bentuk dari fungsi X1, Y1, Z1 kan? Nah, berarti terbukti dia bahwa jika U ditambah V, fungsi U ditambah V itu sama dengan fungsi U ditambah fungsi V kan? Ini kan sama. Nah, kemudian yang sifat yang kedua, ambil sembarang vektor X, Y, Z di R3 dan sembarang skalar K ya. Nah, bentuknya seperti ini kan berarti. Nah, kemudian ini dijabarkan jadinya fungsi Kx, Ky, Kz ya. Nah, ingat lagi bentuk fungsinya seperti ini. Berarti 2Kx, ini kan X-nya, terus ditambah Ky, 3Ky dikurangi 4Kz ya. Nah, ini K-nya keluar jadinya K, 2X ditambah Y, K, 3Y dikurangi 4Z ya. Nah, jadi ini K-nya bisa keluar lagi. Berarti K, 2X ditambah Y, 3Y dikurangi 4Z. Sama dengan, nah ini kan bentuk fungsi X, Y, Z kan. Jadi tinggal tulis fungsi X, Y, Z ya. Berarti terpenuhi ya sifat yang kedua, yaitu F, KU sama dengan fungsi PK, fungsi U ya. Ini kan. Nah, jadi kesimpulannya F itu dia merupakan transisi linear ya. Seperti yang satu. Nah, sekarang yang contoh 8.2. Nah, ini ada matriks 2x2 ya. Jika fungsi F itu adalah matriks 2x2 R merupakan vektor 2x2 dengan elemen semua matriks 2x2 berbentuk ini. Kan matriks 2x2 ya. Bentuknya dengan operasi penambahan matriks dan skala skalar di dua tempat itu.
pada matriks dan ruang vektor R, R, definisi fungsinya seperti ini. Jadi fungsi dari matriks 2 kali 2 itu sama dengan 2A ditambah 3B tambah C dikurangi D ya. Nah, ini bentuk fungsinya. Nah, sekarang kita lihat apakah berlaku dua sifat tersebut. Nah, jadi kita ambil sembarang matriks ya, dua matriks ini V ya, sama aja kayak tadi. Yang pertama itu A B C D, kedua W X itu terserah ya, A B C D atau E F G H ya. Sekarang ini matriks 2 nah sehingga ini F U ditambah V-nya kan itu sama dengan ini kan matriks U misalnya A B C D ditambah W X Y Z sama dengan ini kan pertambahan jumlah matriks kan. Jadi A tambah W, C tambah Y, B tambah X, D tambah Z ya. Yang harus kesesuaian kan. Nah, kemudian ingat bentuk fungsinya seperti ini. Nah, jadi dari fungsi ini kita bentuk dia menjadi berarti ini 2A plus V kan, 2A plus V. Nah, 2A plus V, kemudian 3B, B-nya di sebelah sini kan, 3 B plus X, kemudian C plus Y dikurangi D plus Z ya. Nah, kemudian dibuka kurungnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian dipraktikkan lagi menjadi 2E ditambah 3B kan, dikumpulkan yang ABCD-nya 2A ditambah 3B ditambah C dikurangi D, kemudian 2W tambah 3X tambah Y kurangi Z. Nah, bentuk ini kan merupakan fungsi ABCD ya. Bentuk ini merupakan fungsi WX Y Z. Berarti ini kan fungsi U ditambah fungsi V-nya terpenuhi ya, SP-nya ya. Terpenuhi untuk yang sifat pertama. Yang kedua, untuk sembarang skalar yang kedua ya, matriks ABCD di M22 nanti fungsinya seperti ini, maka fungsinya menjadi fungsi KA, KB, KC, KD. Kita bentuk bisa dibentuk seperti ini kan, bentuk dari fungsinya T2KA ditambah 3KB ditambah KC dikurangi KD. Makanya keluar menjadi 2A plus 3B plus C dikurangi D. Maka jadi K dan fungsi ABCD ya. Berlaku juga kan yang sifat perkalian skalarnya kan. Nah, jadi kesimpulannya fungsi itu merupakan transformasi linear ya. Jadi kedua contoh ini merupakan transformasi linear ya. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Udah jelas? Jelas, Bu. Oke. Saya mau bertanya. Ya. Ini yang contoh 8.2. Terus bagian penyelesaian hasilnya itu kan di atas tulisan fungsi U plus fungsi V. Nah, itu di bawah Bu, di bawah. Nah, kenapa hasilnya itu fungsi W X Y Z yang 2W plus 3X plus Y min Z? Yang ini? Nah, ini ya. Ini kan penjabarannya sampai sini udah bisa ya? Ini kan dari sini dijabarkan menjadi seperti ini kan? Nah, terus dikumpulkan yang ABCD biar kita bisa membentuk seperti ini. Fungsi ABCD sama fungsi XYZ kan dikumpulkan berarti yang 2A, ini 2A ditambah 3B, 2A ditambah 3B ditambah C, dikurangi D kan jadi 1 di sini. Nah, sekarang yang 2W ditambah suaranya kurang jelas, Bu. Oke. Sudah jelas ini? Halo? Halo? Ya, udah. Dah?
Nah, sekarang ini kita jadikan satu juga yang 2W ditambah 3X ditambah Y dikurangi Z kan jadi ini. Ditaruh di belakang. Nah kan ini bentuk fungsi dari WX y Z kan. Oh iya Bu, ya. Kan kita mau mencari biar yang ini, yang awal ini kan sama dengan ini kan. Iya. Ya. Oke, yang lain ada yang nanya? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, ini ada operasi yang diawetkan. Nah, pada definisi transfer linear ini jadi ada teorema. Nah, suatu transformasi linear F dari vektor V ke vektor W mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya. Jadi tadi yang dua sifat itu kan berlaku ya, operasi penjumlahan dan perkalian skalar itu ya. Nah, lebih lanjut, dia juga transformasi linear ini juga berlaku. Nah, vektor 0, ini vektor 0 ya. Terus juga negatif dari suatu vektor seperti ini dan kombinasi linear ya. Nah, jadi di teorema 8.1 ini, nah jika ada transformasi dari V ke W, nah ini adalah transformasi linear ya. Pokoknya kalau T, kalau di T itu dia ada transformasi linear ya. Fungsinya itu adalah transformasi linear. Nah, maka berlaku jika transformasi 0 itu sama dengan 0, kemudian transformasi negatif V, suatu vektor V itu sama dengan negatif dari transformasi V untuk tiap vektor V di V. Kemudian transformasi dari R1, V1, V2, V2 sampai Rn itu sama dengan ini bentuk kombinasi linear kan ya, di mana R itu skalarnya, R1 transformasi V1 ditambah R2 transformasi V2 sampai Rn transformasi Fn. Untuk setiap vektor VI, V dan RI di R ya. Nah, ini pembuktiannya. Nah, ini pembuktiannya ya, salah satu aja ya. Nah, diambil sembarang vektor V di V karena pada V berlaku ini kan. Jelas ya, berlaku 0 kali V itu sama dengan 0. Nah, kemudian T itu kan fungsi transformasi linear itu kita bisa tulis seperti ini, transformasi 0 sama dengan transformasi 0 kali V kan. Karena ini ya. Sehingga ini kan andaikan ini K-nya gitu kan, jadi 0-nya bisa di depan kan. Jadi transformasi V sama dengan 0. Sehingga jadi transformasi 0 itu kita bisa bilang dia sama dengan 0 ya. Di pembuktiannya bisa kalian baca lagi yang untuk B sama C. Nah, sekarang kita lanjut yang pengertian kernel, jangkauan, sama nulitas ya. Nah, di sini definisi 8.2, jika transformasi V ke W adalah transformasi linear, maka himpunan vektor di V yang dipecahkan ke dalam vektor 0 disebut dengan kernel atau blok 0 dari T yang dinyatakan dengan per T ya. Nah, lebih lanjut, himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T dari paling sedikit satu vektor di V disebut dengan image T ya, atau jangkauan ya, tapi dinotasikan dengan im T ya, dari kata image T ya. Nah, secara matematis kernel dan image dari transformasi V ke W dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Yang ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi kernel T itu sama dengan himpunan vektor V di V, di mana transformasi V itu sama dengan 0, kemudian image T itu maka himpunan V di W, di mana setiap V anggota V itu berlaku T transformasi V sama dengan W ya. Nah, buat lebih jelasnya kita lihat contoh aja ya. Ya, contoh untuk yang kernel sama image ya. Nah, sekarang contoh 8.3 diberikan transformasi linear
dari R4 ke R3 ya, yang didefinisikan sebagai ini ya, transformasi. Nah ini kan R4 ya, berarti sampai X4. Nah ini R3 kan ada 3 ya, berarti kan ini 1, 2, 3 ya. Oke, ini fungsi transformasinya. Nah ingat kernel T tadi, bentuknya seperti apa? Per T dengan bentuk yang ini ya, kita perhatikan yang ini kan ini V anggota V, di mana transformasi V itu sama dengan 0 ya. Nah sekarang kita lihat bentuknya per T-nya ini kan vektornya kan X1, X2, X4 ya. Ini kan X1, X2, X4 ya. Nah ini tentunya anggota R4 ya. Anggota R4. Nah kemudian berarti transformasi dari X1, X2, X4 kan transformasi dari X1 sama dengan 0. Transformasi X1 sampai X4 sama dengan 0 ya. Berarti bentuknya udah oke. Sekarang kita jabarkan lagi. Ini X1 sampai X4 anggota R4. Nah, lihat ini bentuk fungsi dari X1, X2, X3, X4 sama dengan negatif X1 tambah X2, negatif X1 tambah X2 kurangi 4X3, 2 X1 ditambah X3, X2, negatif 2 X4 ya. Ini kan bentuk transformasi linearnya ya. Sama dengan 0,0,0 ya, karena di R3 ya. Jangan nolnya lebih dari 1. Nolnya ditambah lagi. Ya, di R3. Nah, sehingga ini berarti X1 negatif X1 ditambah X2 dikurangi 4X3 sama dengan 0 kan? Sama dengan 0 kan? Kemudian 2X1 ditambah X3 sama dengan 0. Ya, 2X1 ditambah X3 sama dengan 0. Kemudian X2 dikurangi 2X4 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan ini, kan ini ada 3 persamaan nih. Nah, kita seperti ini. Nah, dari persamaan suaranya Bu. Nah, udah? Dari tadi suaranya hilang? Bu, suaranya nggak jelas. Enggak, tadi barusan. Barusan jelas? Udah jelas? Belum terlalu jelas. Belum? Udah. Udah jelas? Udah jelas? Udah. Iya Bu, udah jelas. Sinyal saya kayaknya yang jelas di kampus. Jelas sinyal. Oke ya, kalau lagi nggak jelas, lagi ya bilang ya. Oke, ini kan. Nah, kita bentuk dia menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti ini. Kemudian, nah, ini kan ada 3 nih. Ada 3 ya. Nah, dengan memecahkan sistem ini diperoleh, nah kalian udah tahu kan caranya? Jadi X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 2X4, X3-nya itu sama dengan 4/7 dari X4 ya. Nah, ini kan sebenarnya dia ada X1, X2, sama X3, X4 kan. Soalnya kalau ada satu lagi baru kita bisa tentukan berapa X4. Tapi ini karena ada 3, jadi kita tuliskannya seperti ini ya. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2X4, X3 sama dengan 4/7 X4. Jadi nanti tergantung tergantung fungsinya ya. Hanya nih dari R4 ke R4. Pasti nanti ini ada 4 ya persamaan linearnya. Tapi ini dari R4 ke R3, maka ini kita peroleh X1, X2, X3-nya seperti ini ya. Nah, kita misalkan dia X4 itu sama dengan T. Nah, sehingga diperoleh kernel T-nya itu ini ya. X1, X2, X3, X4 di R4 itu, di mana X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 2T, kan X4-nya tadi dimisalkan T. X3-nya itu sama dengan 4/7T ya. X4-nya sama dengan T. Nah, tulis X1, X2, X3, X4-nya berarti 0,
0, 2T, 47T, T, 2T, di mana ini ini merupakan anggota R4 ya, di mana T itu juga anggota R ya. Nah, Nah, kemudian kita bisa jabarkan yang ini T-nya keluar ya. 0,247,1 dikali T. Nah, ini merupakan anggota R4, di mana T itu anggota R ya. Sehingga kernel T-nya itu ini ya, hasil akhirnya. Nah, itu yang kernel ya. Oke, yang sekarang yang image T atau jangkauan. Nah, image T, int T. Nah, itu tadi bentuk di atasnya itu kita dapat bentuk seperti ini. Di mana Y anggota R3. Nah, coba lihat lagi yang di atas. Nah, kalau ini kan image T-nya W anggota W. Di mana untuk setiap V anggota V itu berlaku transformasi V sama dengan W kan. Nah, bentuk ini kita taruh di sini kan. Ini kan udah sama bentuknya seperti yang di atas. Oke. Di mana Y anggota R3 dengan setiap X anggota R4 itu berlaku transformasi X sama dengan Y. Nah, ini sama aja dengan setiap Y, Y1, Y2, Y3, Y itu kan anggota R3 kan. Berarti setiap Y, Y1, Y2, Y3 anggota dari image T terdapat X1 sampai X4 di R4 anggota R4 sedemikian sehingga transformasi X1, X2, X3, X4 itu sama dengan Y1, Y2, Y3 ya. Ini kan? Yang ini ya. Transformasi X sama dengan Y. Di mana X-nya itu X1, X2, X3, X4 sama dengan Y1, Y2, Y3. Nah, dari definisi transformasi T, nah tadi ingat transformasi T itu bentuknya seperti ini kan? Nah, dia. Nah, yang ini kan transformasi T dari X1, X2, X3, X4 sama dengan ini. Nah, tadi dari image T itu kita lihat bahwa X1, transformasi X1, X2, X3, X4 itu sama dengan Y1, Y2, Y3 kan? Nah, kan ini transformasi X1, X2, X3, X4 sama dengan Y1, Y2, Y3 ya. Nah, sehingga ini tentu dengan ini kan. Berarti ini sama dengan ini kan. Iya, Bu. Oke? Iya. Kenapa? Iya, Bu. Paham. Oke, Bu. Oke. Ada masih jelas harusnya? Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita bentuk dia jadi matriks ya, Y1, Y2, Y3 ini sama dengan ini kan. Yang bersesuaian kan? Negatif X1 tambah X2 negatif 4X3. Kemudian Y2-nya sama dengan 2X1 ditambah X3. Kemudian Y3-nya X2 dikurangi 2X4 ya. Nah, kemudian kita bentuk dia jadi seperti ini. Di X1 sama dengan tadi kan negatif 1. Kemudian 2X1, 2, ini X1-nya 0 kan? 0. Kemudian untuk yang X2 kan X2-nya 1. Untuk yang baris kedua kan 0. Kemudian baris ketiga kan ada 1. Kemudian yang X3-nya ada negatif 4. 1, 0 sama X4-nya 0, 0, negatif 2. Nah, ini berarti setiap Y, Y1, Y3 anggota image T dibangun oleh vektor. Ya, ambil ini vektor yang sudah kita bentuk ini. Jadi, negatif 1, 2, 0, 1,02, negatif 0, dan 0,0 negatif 2 ya. Ini hasil akhirnya ya. Gak ada mau ditanyakan dulu yang ini terkait kernel sama image. Saya, Bu. Oke. Mau
pastikan transformasi X1, X2, X3, X4 itu kenapa misalnya Y-nya kan sampai Y3 aja Bu, kenapa nggak ada Y4-nya? Lihat ini, lihat soalnya. Oh, Nah, ini kan Ini kan transformasi linear R4 ke R3 kan? iya Ya, Bu. berarti R4-nya VX4 ya, R3-nya Y1, Y2, Y3. Bunyi. Ya. kan nanti Kan nanti dari ini kan yang bentuk image ini ini kan kita dapat dari soalnya juga kan? Y anggota R3, kemudian X-nya anggota R4. Oke, ada yang nanya lagi? Ada yang nanya? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut ya. Kernel sama image. Nah, kemudian ini ada tentang vektor. Nah, dari definisi 8.2, kernel dari transformasi T, PKW merupakan himpunan bagian dari P. Ya, gimana? Ya, gimana? Tadi suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Tadi udah, sekarang udah. Udah enggak ya? Oke. Oke. Masuk ruang Masuk vektor ruang ya. vektor ya. Ada teorema sama definisi. Nah, ini subruang vektor dari definisi sebelumnya tentang kernel dari transformasi linear T merupakan himpunan bagian dari V dan image dari T. Nah, kernel itu merupakan himpunan bagian dari V ya. Dan image dari T itu merupakan bagian dari W. Nah, lebih lanjut, baik kernel maupun image T merupakan subruang vektor. Nah, kita lihat teorema 8.2. Nah, jika transformasi linear V ke W adalah transformasi linear ya, maka kernel dari T, ini ya, kernel dari T merupakan subruang vektor dari V, dan image dari T merupakan subruang dari W ya. Nah, ini pembuktian yang pertama. Ambil sembarang U dan V di kernel T, nah maka transformasi U itu sama dengan 0 ya, dan transformasi V sama dengan 0. Nah, sehingga kalau ada transformasi linear, jelas ya, ini sama dengan ini, berarti 0 sama dengan 0, sama dengan 0. Yaitu U ditambah V elemen di kernel T. Nah, di sini dibilang manfaatkan teorema 5.1. Kalau teorema 5.1 itu kan yang bab 5 ya. Nah, jadi di situ kalau teorema 5.1 itu kan jika ada vektor U dan vektor V itu, nah jika ada dua vektor itu, maka U tambah V itu juga merupakan terletak pada, misalnya U dan V itu terletak pada vektor terletak di W. Nah, maka U tambah V itu juga terletak di W ya. Nah, ini juga kan, jika ada U dan V dia itu ada di kernel T, maka jelas ya U ditambah V itu elemen juga di kernel T ya. Nah, ini pembuktian selanjutnya itu bisa dilakukan dengan cara yang sama. Nah, kita lanjut ya, definisi 8.3. Jika transformasi linear V ke W adalah transformasi linear, maka dimensi dari image T disebut rank T, dan dimensi dari kernel T disebut nulitas T ya. Ini yang nulitas, ini ada rank T. Nah, sekarang matriks representatif transformasi linear. Nah, ini penjelasannya agak panjang, tapi nanti di akhir ada kok contohnya ya. Nah, kita ke penjelasannya dulu. Jadi, transformasi linear T, V ke W merupakan fungsi yang menghubungkan ruang vektor V dan W yang memenuhi beberapa aksioma. Nah, mengingat V dan W merupakan ruang vektor, maka V dan W tentu saja memiliki basis ya. Nah, misalkan basisnya itu ada B dan B aksen.
berturut-turut adalah basis dari V dan W ya. Nah, kemudian misalkan X sembarang vektor di V, maka X dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B ya. Ingat basisnya bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Nah, sehingga XB ini menyatakan matriks koordinat di Rn, sedangkan transformasi XB ini merupakan matriks di Rm ya. Nanti ada bentuk matriksnya. Nah, dengan kata lain, pemetaan X ke dalam transformasi X menghasilkan pemetaan Rn ke Rm. Nah, jadi di sini untuk menunjukkan pemetaan ini, jadi kita menunjukkan suatu pemetaan ini merupakan transformasi ini. Kita akan membuat suatu matriks A yang memenuhi ini. Jadi nanti kita lihat apakah ada terpenuhi di mana A tidak XB sama dengan transformasi XB aksennya. Ini basisnya. Nah, untuk mencari matriks A ini, misalkan basis ruang vektor itu adalah B ya. Maaf, Bu, suaranya beda ya. Oke, masih nih suaranya masih tidak jelas? Oke, masih nih suaranya masih tidak jelas? Udah jelas suaranya? Udah jelas suaranya? Oke. Misalkan basis ruang vektor V adalah B ya tadi kan? Di mana B itu ada U1 sampai UN. Dan basis ruang vektor dari apa tadi W ya? W adalah B aksen ya. Dari V1 sampai VM ya. Nah, kita misalkan matriks A itu kan ini matriks A ya. Nah, di mana adalah matriks yang memenuhi AXB sama dengan transformasi XB aksen ya. Nah, jika X sembarang vektor di V, maka X dapat dinyatakan sebagai kombinasi vektor U1 sampai UN dan AXB sama dengan transformasi XB aksen. Yaitu nah ini satu-satu berarti A U1 kan tadi dari ini dari basisnya ya, basis dari V ya, di U1, kemudian ini TU1, kemudian U2 sampai UN ya. Nah, sehingga nanti diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kita dapat memilih basis standar untuk U1 sampai UN sehingga A U1 B itu sama dengan ini matriksnya kan. Nah, ingat basis standar U1 apa 1,00 kan? Kalau misalnya di R2 basis standarnya apa? 1,0 sama 0,1 ya. Kalau di R3 1,00 itu ya. Ya, diingatnya. Nah, ini kan kemudian juga untuk kedua basis standarnya kan ini ya. Nah, ini kan kalau dikalikan perkalian matriks kan jadi seperti ini ya. A11 sampai AN1 ya. Di mana ini merupakan transformasi U1 B aksen ya. Nah, ini juga sama seperti itu. Dikalikan menjadi A12, A22 sampai AM2 ya yang ini ya. Ini merupakan transformasi U2 aksen dan seterusnya. Nah, ini berarti transformasi U1 sampai transformasi UN merupakan vektor-vektor kolom ya. Jelas ya vektor-vektor kolom kan? Dari matriks A yang dapat dinyatakan, berarti matriks A itu kan dapat dinyatakan dari kumpulan transformasi ini kan, transformasi U1, transformasi U2 sampai transformasi UN ya. Itu dapat kita tulis seperti ini. Nah, jadi matriks A ini disebut matriks representasi transformasi linear T ya. Ini kita mencari matriks representasi transformasi linear. Nah, ini kita lihat contohnya ya, biar lebih jelas. Nah, oke, ini misalkan transformasi dari R2 ke R3, bentuknya seperti ini ya. Ini TX1 R2 sama dengan ini di R2
Ini R3 ya. X1 tambah 2X2 kurang X1, 0. Nah, akan Akan dicari dicari matriks representasinya representasinya yang yang bersesuaian dengan basis. Nah, jadi diketahui nanti ya. basisnya ya. Basisnya Basisnya ini basis di basis di R2-nya kan? R2-nya kan? Ini basis di R3-nya. B aksen. B aksennya. Oke ya. Nah, dari definisi T diperoleh X1 X2 dari basis yang pertama dulu ya. Ini kan T X1 X2. Berarti ini X1 X2-nya ya. Ini 1, 3. Oke, jadi kalau ini 1 sama 3, berarti hasilnya kan 7, negatif 1, 0 ya. Ini kan X1-nya 1 ditambah 2 kali 3, 6, 7 ya. Dan negatif 1 sama 0 ya. 0. Nah, kemudian untuk yang negatif 2 sama 4. Negatif 2 sama 4. Ini kan negatif 2 dikurangi 4 ya. Ini min 6 ya. Soalnya min 6 ya. Kemudian ini negatif 2. Kemudian ini 0 ya. Ya benar ya, seharusnya ini negatif 6, ini negatif 2 seharusnya ya. Benar ada 2 ya. Kan negatif 1, negatif 2 berarti 2. Oke, ini yang negatif 6. Nah, kemudian kita lihat yang B aksennya, itu kan ini dia basis B aksennya adalah basis di R3. Maka yang tadi itu yang basis B-nya itu dapat kita katakan dia sebagai kombinasi dari ini. Nah, berarti negatif 7, negatif 1, 0 itu sama dengan K1 dari 1, 1, 1, 1 ya. Ingat bentuk kombinasi linear kan ada skalarnya. Kemudian juga K2, 2, 2, 0. K2, 2, 2, 0. Sama K3, 3, 0, 0. Begitu juga dengan 6, 2, 0 ini ya. Misalnya yang skalar yang pertama K1, K, yang kedua L ya. K1, 1, 1, 1, L2, 2, 2, 0. L3, 3, 0, 0 ya. Ini negatif ya, negatif 6. Negatif 6. Nah, kemudian kita hitung dia nilai dari K1 sampai K3-nya ya. Bisa kan ini? Kan ini kalau dijabarkan menjadi K1 atau 7 sama dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 ya. Ini yang sistem yang persamaan pertama. Kemudian negatif 1 sama dengan K1 ditambah 2K2, K3-nya kan 0. Ya kan? Terus yang sistem yang persamaan yang ketiga berarti 0 sama dengan K1 ditambah 0 kan? Ditambah 0K2 ditambah 0K3 berarti K1-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti diperoleh K1 sama dengan 0, K2 sama dengan negatif setengah, ini dihitung lagi ya. K3 sama dengan 8/3. Nah, ini juga mencari nilai L1 sampai L3-nya sama seperti tadi. L1-nya 0, L2-nya 1, L3-nya 4/3. Nah, sehingga transformasi 1, 3 ini, kita masukkan nilai K1 sampai K3-nya. Berarti 0 dikalikan matriks kolom 1, 1, negatif setengah, sama 8. Begitu juga dengan T transformasi negatif 24. Begitu juga dengan T transformasi negatif 24 ini ya. Dikalikan dengan nilai L1, L2, L3-nya. Nah, akibatnya diperoleh matriks ini, matriks kolom ini kan. Jika ini dijumlahkan, ini hasilnya adalah matriks kolom ini. Berarti transformasi 1, 3 B aksen sama dengan ini, dan transformasi negatif 24 B aksen sama dengan ini.
Nah, diperoleh dua matriks kolom, maka representasi transformasi dari T itu adalah 0, negatif setengah, 8/3, yang ini matriks kolom yang pertama, sama matriks kolom yang kedua ya, 0, 1, 4/3. Nah, jadi ini matriks representasinya diperoleh dengan cara seperti ini. Oke, ini slide terakhir, ada yang ditanyakan? Halo? Sepertinya nggak ada, Bu. Ada yang ditanyakan? Yang lain gimana? Oh, ini benar 6 ya? Negatif 2 ditambah 2 dikalikan X2-nya 4. Oh ya, benar, di 6 ya, bukan negatif, sorry. Ini benar 6 ya? Oke, yang lain gimana? Ini Bu, saya mau nanya di bagian ada tadi di bawahnya Bu, coba. Di slide terakhir. Ini diperoleh nilai dari K1, K2 sama K3 itu setelah dia dieliminasi. Iya, setelah di ini ya, sistem persamaan ini dieliminasi, bisa juga peroleh K1 sampai K3-nya. R1 sampai R3-nya juga. Ya, cuma memastikan apakah dia digimanain gitu. Iya, sama seperti sebelumnya kan, pakai eliminasi bisa. Bu, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Yang cowok? Boleh. Ingat kembali lagi. Yang cowok gimana? Halo? Hasilnya apa? Yang cowok jelas suaranya? Sama. Hasilnya ini apa? Halo? Ada, Bu. Halo, Syarifnya. Jadi Jelek sinyalnya? Hujan, Bu. Hujan, ya dah. Oke, kalau gitu nggak ada yang menanya lagi, kita cukupkan sampai sini ya. Nanti saya hasil rekamannya saya taruh di daring. Kemudian silakan kalian kerjakan seperti biasa, diskusi latihan soal di daring. Jangan lupa mengisi daftar hadirnya ya. Ibu. Oke. Ya, Bu. Oke. Nanti kalau ada masih ditanya, bisa ditanya di kolom komentar di daring. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.